Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran baru. Kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-13. Dibuka di kitabnya Ad-Darsu Ats-Tsalitsa Asyara, pelajaran ke-13. Ad-Darsu Ats-Tsalitsa Asyara. Sebagaimana biasa di sini ada hiwar, ya. Apa yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-13 ini? Di sini kita akan membahas tentang ahwal jazmi fi'lil mudhari. Keadaan fi'il mudhari yang majzum. Ya, kalau marfu itu dengan dhammah, mansub itu dengan fathah, majrur dengan kasrah, majzum itu dengan sukun. Dan yang bisa majzum itu hanyalah fi'il atau fi'il mudhari. Fi'il madi nggak bisa majzum. Baik. Kemudian nanti di antara satu subbab bahasan di pelajaran yang ke-13 ini juga kita akan membahas tentang penggunaan lamul amr. Lamul amr. Apa itu lamul amr? Lam yang kita boleh masukkan ke fi'il mudhari dan dia akan berubah makna menjadi makna fi'il amr. Selama ini kan kita kalau mau memerintah, ya, menyebutkan suatu perintah, kita gunakan fi'il amr. Zahaba yadhabu idhab. Kita rubah wazannya dari yadhabu menjadi idhab. Sekarang fi'il mudhari pun bisa kita rubah menjadi fi'il amr tanpa perlu merubah wazannya. Maknanya makna fi'il amr. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan lamul amr. Jadi akan kita bahas nanti insyaallah di dars ke-13 ini contoh dari penggunaan lamul amr. Baik. Kita mulai hiwar dulu. Ini hiwar antara guru dan beberapa orang muridnya. Al-Hasan, ya ustadzu, lam afham darsal amsi jayidan. Wahai ustad, lam afham, aku belum paham. Lam itu jazimah, ya. Afham majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun. Jadi fahima yafhamu, ana afhamu, masukkan lam jadi lam afham. Darosa yadrusu, kemasukan lam yadrus, dan seterusnya. Lam afham, aku tidak paham. Darsa maf'ulun bi, pelajaran al-amsi kemarin, jayidan dengan baik. Wahai guru, aku tidak paham pelajaran kemarin dengan baik, atau aku belum paham pelajaran kemarin dengan baik. Boleh artinya tidak, boleh artinya belum. Ya, tergantung lihat mana yang lebih cocok. Kemudian mudaris mengatakan iqra'hu marratan ukhra tafhamhu insyaallah. Iqra'hu, bacalah dia. Dia di sini maksudnya darsal amsi. Marratan ukhra, sekali lagi. Tafhamhu. Nah, lihat di sini tafhamhu. Kenapa kok sukun? Ya, kenapa kok sukun? Nah, ini kan kita bahas nanti apa penyebabnya dia sukun. Jadi kan fi'il mudhari, kan nggak ada menyebabkan dia sukun di sini. Kenapa kok tiba-tiba sukun? Ya. Jadi bacalah buku itu, pelajaran itu sekali lagi, engkau akan memahaminya insyaallah. Khudzu dafatirakum, ambillah buku-buku tulis kalian. Buku tulis kalian diambil. Jadi perintah buat banyak santri. Ya khudut tullabu dafatirahum, para santri pun mengambil buku tulis mereka. Kemudian Muhammad mengatakan lam ajid daftari ya ustadzu, lam ajid, wajada yajidu, ana ajidu. Nah, kemasukan lam ajid. Aku tidak mendapati buku tulisku wahai ustad. Ibhas jayidan tajidhu insyaallah. Ibhas jayidan, carilah dengan baik. Ibhas artinya carilah. Jayidan, dengan baik. Tajidhu, engkau akan mendapatinya insyaallah. Ya, sama dengan tafhamhu tadi, ya. Nah, nanti akan kita lihat kenapa alasannya kok tafhamhu sama tajidhu. Apa yang menyebabkan dia sukun? Taib. Huwa dzu gilafin asfar. Huwa, buku tulis saya, buku tulismu itu dzu gilafin, memiliki gilaf. Gilaf artinya apa kemarin? Sampul, ya. Koper namanya gilaf. Ini ada memiliki sampul yang berwarna kuning. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Bala.
Iya. Ha huwadha. Oh, ini dia ternyata. Baik. Kemudian ada Ali. Katakan bil babi rajulun yuridu an yadkhula. Bil babi itu artinya fil babi gitu ya, atau indal babi. Di pintu ada seorang laki-laki. Rajulun nakiroh karena belum jelas siapa itu. Yuridu an yadkhula. Di pintu ada seorang laki-laki yang ingin masuk. Jadi si Ali ini ngasih tahu ke gurunya. Wahai guru, di pintu ada orang yang mau masuk. Gurunya nggak lihat. Gurunya mengatakan, liyadakhul. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di pelajaran ini. Liyadakhul. Fil mudhari, tapi mananya fil amr. Liyadakhul, mananya sama dengan udkhul. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau udkhul itu perintah langsung kepada orangnya. Kalau liyadakhul, ya, ada perantaranya. Contohnya di sini perantaranya adalah si Ali. Jadi guru mengatakan, Ali tadi mengatakan ke guru, wahai guru, di pintu ada yang mau masuk. Gurunya mengatakan, hendaknya dia masuk. Ya, jadi nggak langsung mengatakan kepada laki-laki di pintu itu. Tapi dia menyampaikan ke Ali, wahai Ali, sampaikan ke orang yang di pintu itu, agar dia masuk. Kemudian laki-laki tadi masuklah dia. Kemudian dia mengatakan, ana mumarridun fi mustashfal jami'ati. Saya adalah perawat di rumah sakit kampus. Jadi kampusnya punya klinik begitu ya, bukan rumah sakit ya sebenarnya artinya. Mustasfa itu memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya rumah sakit. Nah, tapi di sini maksudnya adalah sejenis klinik begitu. Jadi di rumah sakit kampus atau di klinik kampus saya perawatnya. Ya, saya kesini ngapain? Uridu an akhudat tullabal jududa lit-tat'imi. Saya ingin mengambil para santri baru untuk tat'im. Mengambil maksudnya membawa, menjemput. Saya ingin menjemput para santri baru untuk tat'im. Tat'im artinya vaksin ya. Menjemput mereka untuk suntik vaksin. Tat'im bahasa Arabnya. Baik. Kemudian mudaris mengatakan khudhum. Ambillah mereka. Maksudnya udah bawa mereka. Santri baru yang ingin kamu suntik vaksin. Liyadhhab at-tullabul jududu ilal mustashfa wal yarji'u ba'da tat'im. Ya, tadi ada liyadkhul ya. Sekarang ada di sini liyadhhab. Kemudian ada lagi wal yarji'u. Nah, ini contoh-contoh yang akan kita pelajari sekarang. Liyadhhabit tullab. Ya, pergilah para santri baru ke rumah sakit. Wahai para santri baru, kalian pergilah ke rumah sakit bersama dokter yang menjemput bersama perawat yang menjemput kalian ini. Wal yarji'u ba'da tat'im, dan kembalilah ya, kembalilah setelah tat'im, setelah imunisasi, setelah vaksin. Jadi tat'im itu bisa artinya imunisasi, bisa artinya vaksin ya. Taib. Yakhrujut tullabul jududu wa hum salasatun. Maka keluarlah para santri baru itu jumlah mereka ada 3. Taib. Kemudian guru mengatakan, Isma'u ya ikhwan, dengarkanlah wahai para ikhwan, saudara-saudaraku. Ya, maksudnya panggilan buat guru ya. Baik. Saya zurul ma'hada godan wafdun min ihda jami'ati Nigeria. Saya zaro yazur, mengunjungi. Akan mengunjungi ma'had kita. Godan, besok. Siapa? Wafdun, utusan. Min ihda, dari salah satu. Jadi wafdun itu sama dengan rasul. Ya. Rasul artinya utusan, duta gitu ya, wafdun. Salah seorang utusan akan mengunjungi ma'had kita nanti. Utusan dari mana? Dari salah satu kampus di Nigeria, ya, di negara Nigeria, Afrika. Jadi ada utusan dari kampus sana untuk pertukaran informasi begitu ya, belajar, studi banding begitu. Dia akan datang di sini. Fala yagib ahadun wala yata'akhir. Maka janganlah yagib. La di sini la apa namanya nih? Masih ingat ya? La nahyah. Larangan. La yagib, waba yagibu. Ya, kemasukan la, ya-nya yang kedua dihapus. Yagibu asal katanya. Karena sukun ketemu sukun, akhirnya ya itu dihapus. Jadinya la yagib. Jangan gaib, jangan absen.
ahadun, siap satu orang pun. Maka jangan satu orang pun nggak hadir. Wala yata'akhir, dan jangan terlambat juga. La yata'akhir, jangan terlambat datang. Wal yalbas, dan hendaknya memakai. Ya, setiap kalian harus memakai kullu talibin libsa baladihi. Ya, dia memakai libs. Libs itu sama dengan malabis, ya, malbas, pakaian. Ya, pakaian negaranya. Hendaknya setiap kalian nanti memakai pakaian dari negaranya. Jadi misalkan kalau dari Indonesia berarti pakai batik begitu ya. Pakai pakaian khas daerahnya begitu. Ya, untuk menyambut tamu tadi. Baik. Kemudian linaqra ad-darsal ana. Nah, ini contoh penggunaan lamul amr lagi. Linaqra. Mari kita membaca ad-dars, pelajaran sekarang. Ta'al ya Adnan. Ta'al artinya kemarilah. Kemarilah wahai Adnan. Ada ta'al, ta'alau buat jamak, ta'alai buat perempuan. Masih ingat ya? Jadi ta'al artinya kemari. Ya, isim fi'il namanya. Kemarilah wahai Adnan, waktub hadhil ayata ala saburah. Dan tulislah ayat ini di papan tulis. Jadi dipanggil Adnan, maju, tulis ayat ini di papan tulis. Kemudian Adnan mengatakan, liyaktub aliyun fa inna khattahu ajmalu min khatti. Hendaknya Ali yang menulis. Wahai Ali, kamu yang nulis. Tapi nggak ngomong langsung si Adnan ini. Ya, Adnan ini hanya mengusulkan kepada guru. Wahai guru, hendaknya Ali aja yang nulis. Kenapa? Fa inna khattahu, karena khotnya dia, tulisannya dia, ajmalu min khatti, lebih baik, lebih bagus daripada khotku. Khot artinya kitabah ya. Ya, kitabah itu perbuatannya, khot itu hasil tulisannya. Untuk menulis di kertas, tulisan antum itu namanya khot. Ya, kemudian proses antum menulis itu namanya kitabah. Mudaris mengatakan uktub ya Aliyu, tulislah wahai Ali. Ya, jadi dia setuju dengan usulnya Adnan. Karena gurunya menyuruh Adnan mengusulkan si Ali. Nah, kemudian guru pun memerintahkan si Ali. Ba'da faraghihi minal kitabah, setelah farag selesai ya, intaha, setelah si Ali selesai dari menulis, man yaqra'uha, ya, siapa yang akan membacanya? Perhatikan di sini minal kitabah bukan minal khot ya. Karena kitabah itu perbuatannya. Setelah dia selesai si Ali dari menulis, guru mengatakan man yaqra'uha, siapa yang akan membacanya? Nah, di sini kembali ke kitabah, ke tulisan. Siapa yang membaca tulisannya si Ali ini? Ayat yang ditulis oleh Ali. Liyaqra'uha Muhammadun. Si Hasan mengatakan hendaknya Muhammad yang membacanya. Fa'innahu qari'un dzu sautin jamilin. Karena dia adalah seorang qari yang memiliki suara yang indah. Ya. Kemudian Muhammad akhirnya disuruh baca sama gurunya. Ba'dal isti'adzati wal basmalati. Ya, setelah si Muhammad membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, Muhammad pun mulai membaca ayat, falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa, dan seterusnya. Falyanzuril insan, maka hendaknya manusia. Ini falyanzur. Ya, hanya tadi ada beberapa contoh lamul amr, liyaktub, kemudian liyaqra. Nah, kemudian di ayat ini falyanzur. Ya, ini juga contoh penggunaan lamul amr. Hendaknya manusia itu melihat kepada makanannya. Dari mana mereka dapatkan makanan yang mereka makan. Diperhatikan maksudnya. Baik. Kemudian Anwar. Ya, jadi kalau titik-titik begini berarti masih ada lanjutan ayatnya gitu. Anwar mengatakan, ya Ustadzu, uridu an akhruja. Saya ingin keluar. Minta izin ingin keluar. Mudaris mengatakan, la yakhruj ahadun fi atna'id darsi. Tidak boleh seorang pun keluar ketika pelajaran. La yakhruj, la di sini la nahya, tidak boleh keluar seorang pun ketika sedang pelajaran. Kemudian tiba-tiba Zubair teriak, wa ra'sah, artinya aduh kepalaku. Ya. Jadi wa ra'sah, ini namanya kalimat nudbah namanya.
Nudbah itu kalimat untuk menunjukkan kesakitan atau sesuatu yang di luar kebiasaan. Waroksa artinya, aduh kepalaku. Ya. Tiba-tiba dia teriak, aduh, begitu, pusing kepalanya. Ma bika ya Zubair, ya, ma bika, ya. Madza bika, kaifa haluka. Ya. Ada apa denganmu, wahai Zubair? Zubair menjawab, bi suda'un syadidun. Karena pertanyaannya bika, maka jawabannya bi. Nah, di diriku ini, aku sedang ditimpa apa? Sudah artinya pusing. Syadid, yang sangat parah. Ya, kalimat untuk mengaduh ya. Itu ya. Nah, kalimat yang menunjukkan sakitnya. Aduh, begitu bahasa kita ya. Kalimat aduh. Ya, ucapan aduh. Kalau bahasa Arabnya ya. Itu kalau dibaca di ilmu nahwu dibaca atawajja. Aku merasakan sakit. Ini namanya isim fi'il bermakna atawajja. Isim fi'il bermakna fi'il mudhari'. Dibi suda'un syadidun, aku tertimpa pusing yang sangat parah. Ya, sangat pusing sekali kepalaku, sangat sakit sekali kepalaku. Kemudian mudaris mengatakan idhab ilal mustashfa. Pergilah ke rumah sakit. Wal yadhab ma'aka ahadu zumalaika fis sakan. Wal yadhab, ini penggunaan lamul amr lagi. Dan hendaknya pergi bersamamu salah seorang temanmu di asrama. Siapa temanmu di kelas ini yang satu asrama denganmu, hendaknya pergi sama dia, pergi ke rumah sakit. Dan Zubair pun menjawab, "Falyadhhab ma'i Adnan." Hendaknya yang pergi bersamaku itu si Adnan. Berarti Adnan itu yang satu asrama dengan Zubair. Maka mereka pergilah siapa tadi, Zubair dengan Adnan ke rumah sakit untuk memeriksa kepalanya Zubair. Taib. Kemudian tadribat yang berkaitan dengan hiwar tadi. Limadza ja'al mumarridu ilal fasli? Limadza ja'al mumarridu ilal fasli? Kenapa perawat datang ke kelas untuk menjemput santri baru, mengambil santri baru bahasanya di sini. Liya'khudh at-tullaba al-jududa lit tat'im, untuk mengambil para santri baru agar diimunisasi. Kemudian nomor 2, min aina ya'til wafdu ilal ma'had? Dari mana utusan itu datang ke ma'had? Tadi kan katanya akan ada kunjungan nih dari utusan kampus. Dari mana dia utusan? Dari mana? Ya'ti al-wafdu, inilah jawaban lengkapnya. Ya'ti al-wafdu min ihda, dari salah satu jami'ati Nigeria. Ya, datang utusan itu dari salah satu kampus di Nigeria, di negara Nigeria, Afrika. Manil ladzi katabal ayata 'ala saburah? Siapa yang menulis ayat di papan tulis? Siapa tadi yang menulis tadi? Adnan kalau nggak salah. Ali ya. Dia yang menulis itu Ali. Manil ladzi katabal ayat 'ala saburah? Siapa yang nulis ayat di papan tulis? Aliyun. Ali yang menulis. Kemudian wa manil ladzi qara'aha? Siapa yang membacanya? Yang membacanya itu si Muhammad, ya. Kenapa kok beda yang membaca dan yang menulis? Ali itu tulisannya bagus, kemudian Muhammad itu dia qori yang memiliki suara yang bagus. Baik, itu dia hiwarnya. Kemudian kita ambil sedikit penggunaan lamul amr. Di situ tadi ada kata liyadkhul. Liyadkhul hadhihi lamul amr. Inilah yang kita sebut dengan lamul amr li di sini. Ya. Ciri-cirinya bagaimana lamul amr ini? Ya, lamul amr. Ini namanya lamul amr. Lam bermakna al-amr. Bukan li ya, lam namanya ya. Enggak dibaca li di situ, dibacanya lam. Lamul amr tadkhulu 'alal fi'lil mudhari'i. Dia masuknya ke fi'il mudhari'. Ya. Lamul amr itu masuknya ke fi'il mudhari'. Dia enggak boleh masuk ke fi'il madi nanti. Li dhahaba, enggak bisa. Atau dia masuk ke fi'il amr juga enggak bisa. Karena dia
Dia memberi mana amr. Kalau dia sudah bermakna amr, tidak perlu ditambahkan lamul amr lagi. Ya, jadi dia masuknya hanya ke fiil mudhari wa tajzimuhu dan dijazamkan. Dia menjazamkan. Ya, dia menjazamkan apa? Menjazamkan fiil mudhari tadi. Jadi pertama lamul amr itu masuk ke fiil mudhari, kemudian yang kedua dia menjazamkan fiil mudhari tersebut. Taib. Wa tufidul amro dan memiliki mana amr. Jadi liyadkhul, yadkhul ini fi'il mudhari, kemudian dia jazam, majzum, kemudian memiliki mana amr. Nah, apa bedanya dengan udkhul? Kalau udkhul itu dari wazan ya, dakhala yadkhulu udkhul. Kalau liyadkhul dari fi'il mudhari langsung, yadkhulu tambahkan lamul amr liyadkhul. Itu bedanya ya. Kemudian dari segi makna bagaimana? Kalau udkhul artinya masuklah. Wajib harus masuk. Tapi kalau liyadkhul ya, enggak harus masuk, sifatnya anjuran. Hendaknya kita katakan ya, hendaknya dia masuk. Nah, itu maknanya kalau menggunakan lamul amr. Jadi lebih tegas itu menggunakan wazan langsung, fi'il amr langsung. Jelas ya? Taib. Kemudian tadkhulu ala fi'lil ghaibi wal mutakallim. Dan yang namanya lamul amr ini masuk ke fi'il mudhari yang domirnya ghaib dan domir mutakallim. Bagaimana memerintah orang yang nggak hadir? Nah, ini perintahnya sifatnya anjuran. Contohnya, bedakan antara fi'il amr yang normal dengan fi'il mudhari yang ada lamul amrnya dalam kalimat ini. Ketika guru di kelas melihat ada santrinya malas-malasan, guru ini mengatakan langsung ke santrinya, "Wahai Muhammad, belajarlah dengan sungguh-sungguh." Itu fi'il amr. "Wahai Muhammad, belajarlah dengan sungguh-sungguh." Orangnya langsung ada di depan. Tapi kemudian gurunya ini ketika sedang mengabsen, ternyata ada si Zaid nggak hadir. Zaid ini nggak hadir dia. Dan udah sering sekali nggak hadir sekolah. Maka si guru ini mengatakan kepada santri-santri yang lain. Ya, dia menggunakan kata fi'il mudhari, dia gunakan kata hendaknya si Zaid ya masuk besok. Hendaknya si Zaid masuk besok. Ya, di situ apakah Zaid ada di depannya? Enggak ada. Tapi diperintah si Zaid. Ya, perintahnya secara tidak langsung. Hendaknya besok dia masuk. Jelas maksudnya ya? Taib. Ya, di situ dia menggunakan lamul amr. Jadi, kalau kita ingin memerintah orang yang tidak hadir atau memerintah mutakallim, ya, mutakallim itu yang berbicara. Loh, bagaimana memerintah diri sendiri? Maksudnya memerintah banyak orang yang bersama kita. Contohnya, ya, lina jelis ma'an. Hendaknya kita duduk bersama. Ya, hendaknya kita, berarti dia merintah dirinya sendiri dan orang lain yang bersamanya. Jelas ya? Lina jelis ma'an. Hendaknya kita duduk bersama-sama. Berarti perintah kepada dia yang berbicara juga kepada orang yang sedang bersamanya. Nah, ini perintah buat mutakallim. Buat goib contohnya liya jelis kullu talibin fi makani. Hendaknya setiap santri duduk di tempatnya masing-masing. Liya jelis goib domir huwa. Lina jelis domir nahnu. Ya, ya jelis domir huwa goib. Nahnu ya. Najlis domir nahnu mutakallim. Jelas ya? Jadi boleh memerintah gaib dan mutakallim. Caranya adalah dengan menambahkan lamu al-amr. Ya, kalau menggunakan fi'il amr nggak bisa. Fi'il amr hanya bisa buat mukhotob. Ya, karena fi'il amr kan izhab itu domir anta. Domir huwa nggak bisa, nggak ada wazannya kalau domir huwa. Ya, jadi kalau ingin memerintahkan domir huwa, ya udah kita gunakan lamul amr di fi'il mudhari'nya. Yajlisu, yadhabu, liyadhab. Ya. Baik. Kemudian lamul amri maksuratun wa tusakkanu ba'dal wawi wal fa'i wa thumma. Ya, lamul amr itu maksurah. Lamul amr itu kasroh dia, liyadakhul. Ya, wa tusakkan dan dia disukunkan setelah waw wal fa'i wa thumma. Jadi kalau ada waw sebelumnya, maka dia menjadi sukun. Ada waw, fa, dan summa. Jadi tiga ini, ya, kalau ada tiga ini maka
lamul amr tadi jadinya sukun. Jadi lamul amr itu bisa kasroh, bisa sukun. Contohnya misalkan liyadkhul, ada wa di depannya. Jadinya wal, ya. Wal yadkhul. Wal yadkhul. Jadi lamnya jadinya sukun. Begitu juga kalau kemasukan fa di depannya. Jadinya fal yadkhul. Nah, fal yadkhul. Kemudian kalau kemasukan summa, jadinya summal yadkhul. Summal yadkhul. Ya, summal yadkhul atau boleh dibaca summal yadkhul. Kalau summa boleh dua-duanya. Baik. Ya, ini dia pembahasan tentang lamul amr dan contoh-contohnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan latihan menentukan mana lamul amr di kalimat-kalimat. Kemudian apa sih pengaruh yang dia timbulkan oleh lamul amr ini? Insyaallah taala akan kita lihat pada pelajaran pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.